Rasulullah keluar cium lutut seseorang. Ya akhi, cium lutut, ente menghina Nabi saya. Nabi saya cium lutut kamu. Kamu siapa dicium oleh Nabiku mencium lututmu? Kamu siapa ya akhi? Nabiku keluar dari kuburan untuk cium lutut kamu. Subhanallah, penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah datang ke Abu Bakar, tidak pernah setelah meninggal dunia datang main ke rumah Abu Bakar, tidak pernah setelah meninggal dunia Rasulullah keluar dari kuburan main ke rumah Umar, tidak pernah Rasulullah setelah keluar meninggal dunia main ke rumah siapa? Utsman, tidak pernah jenguk putrinya siapa? Fatimah, tidak pernah cium cucu-cucunya Hasan dan Hussein, terus muncul cium lutut kamu. Astagfirullah. Saya tahu ini waras atau tidak. Yang aneh masih banyak yang bela. Ya akhi, ini kamu hina Nabi saya, terus kamu masih bela penghina tersebut. Kamu ridho enggak dibilang Nabi keluar cium lutut orang itu? Kamu ridho? Kamu ridho atau tidak? Bilang Nabi keluar cium lutut dia, ridho atau tidak? Masih dibela-bela ya akhi. Saya enggak tahu sampai di mana kerendahan otak mereka. Ya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pernahkah teman-teman mendapatkan sebuah riwayat atau sebuah hadis yang mengkisahkan ketika Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat, beliau bangkit dari kuburnya, lalu menemui Abu Bakar As-Siddiq? Pernahkah teman-teman mendapatkannya? Sebuah riwayat? Atau setelah Nabi Muhammad SAW wafat, beliau bangkit dari kuburnya, lalu menemui Umar bin Khattab, menemui Utsman bin Affan, ataupun Ali bin Abi Thalib, ataupun sahabat-sahabat lain yang sangat mencintai beliau, yang beliau, Nabi kita juga mencintai para sahabatnya. Pernahkah teman-teman mendengarkan atau mendapatkan riwayat tersebut? Lalu muncul orang pada tahun 2000-an teman-teman, menyatakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika orang ini mendatangi makam Rasulullah, ketika menziarahi Nabi kita, makam Nabi kita, kubur Nabi kita bergoyang seperti ini. Terbelah kubur Nabi. Keluar Nabi Muhammad SAW dari kuburnya dan mencium lutut orang ini. Ini sangat-sangat keterlaluan teman-teman. Sebelum kita lanjutkan videonya teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Teman-teman semua, ini ada video guru sekumpul teman-teman yang viral di media sosial, yang beliau mengaku ketika mendatangi makam Rasulullah SAW, maka kubur Nabi kita bergoyang seperti ini. Dan kubur Nabi kita terbelah. Bangkitlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan mencium lutut guru sekumpul ini. Nah, bagaimana videonya? Langsung saja, mari kita simak. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Yang pertama dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding Putih. putih, nisan Rasulullah. Begitu Nisan kita Rasulullah. sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Subhanallah. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluar. Ini adalah jelas pernyataan kurafat yang diceritakan oleh Abah Guru Sekumpul ini teman-teman. Abah Guru Sekumpul ini teman-teman diulamakan di Nusantara ini teman-teman. Setiap tahunnya, haulnya, hari kematiannya diperingatkan oleh umat Islam. Oleh sebagian umat Islam teman-teman. Sangat ramai orang-orang yang mendatangi makam beliau. Kisah kurafat ini teman-teman sangat sesat dan menyesatkan. Sangat bertentangan dengan akidah umat Islam. Sangat jauh bertentangan dengan syariat agama kita teman-teman. Jangankan Nabi kita Muhammad SAW mencium lututnya. Nabi kita bangkit dari kuburnya. Terbelah kuburnya. Bergoyang kubur Rasulullah. Ini sangat-sangat tidak bisa dipercaya teman-teman. Namun sangat anehnya teman-teman, masih banyak umat Islam di Indonesia ini yang menganggap beliau ini adalah seorang ulama yang dipuja-puja. Ulama besar. Asyikkan membaca hadis, ingat lawan Nabi. Membaca fikih, ingat lawan Nabi. Baca Quran, ingat lawan Nabi. Semuaan, karena jembatan menuju kepada Allah, Sayyidina Muhammad. Bahimat. Akhirnya sidin. Akhirnya istighraq.
Karam lawan Nabi. Karam lawan Nabi. Orang kalau sudah asik karam. Kada keingatan lagi lawan yang lain. Lawan Nabi aja keingatan. Gila lawan Nabi. Asik lawan Nabi. Ya Allah. Cocok aja pas ziarah ke Madinah. Guru sekumpul. Jesiden. Aku Jesiden. Ziarah ke Madinah. Maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku lututku. Maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku lututku. Maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku lututku. Salah satu murid dari guru sekumpul ini teman-teman menjelaskan hal ini terjadi dikarenakan saking cintanya guru sekumpul kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika beliau mendatangi makam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau menziarahi ke Madinah kubur Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bergoyang kubur Nabi kita menyambut kedatangan guru sekumpul ini, sampai kubur Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbelah keluar Nabi kita, lalu mendatangi orang ini guru sekumpul ini dan mencium lututnya. Alasannya dikarenakan guru sekumpul sangat cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kurangkah cinta para sahabat Nabi kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kurangkah cinta Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ataupun sahabat-sahabat lainnya? Atau kurangkah cinta anak beliau Nabi kita? Ketika Nabi kita wafat, anak beliau sampai sakit teman-teman. Pernahkah kita mendengarkan kisah riwayat Nabi kita bangkit dari kuburnya menemui anaknya yang sedang sakit karena saking sedihnya ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Atau pernahkah Nabi kita bangkit dari kuburnya menemui Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab? Kurang apa cinta para sahabat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Teman-teman pasti ingat ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW wafat dan berita itu sampai kepada Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar bin Khattab mencabut pedangnya. Saking cintanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah, beliau menyatakan barang siapa yang menyatakan Nabi Muhammad SAW sudah wafat, maka saya akan penggal lehernya. Ini pernyataan dari Umar bin Khattab. Karena saking cintanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pernahkah Nabi kita bangkit dari kuburnya dan menemui Umar bin Khattab? Lalu muncul orang pada tahun 2000-an ini teman-teman mengaku cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ketika menziarahi makam Nabi kita terbelah kuburnya, keluar Nabi kita dan mencium lututnya. Ini jelas kisah khurafat teman-teman. Salah satu ustadz teman-teman yang paling tegas membantah kisah khurafat ini adalah Ustadz Firanda teman-teman. Oke, mari kita dengarkan pernyataan dari Ustadz Firanda. Makanya saya katakan aneh, di tahun sekarang, tahun 2000-an, Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan orang. Sementara waktu Nabi meninggal, putrinya Fatimah menangis, sedih sampai sakit, sampai meninggal, Nabi tidak pernah ketemu dengan apa? Putrinya. Betul. Nabi tidak pernah mengunjungi Fatimah, Nabi tidak pernah mengunjungi Abu Bakar, Nabi tidak pernah mengunjungi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi tidak pernah mengunjungi sahabat yang paling dicintai Abu Bakar, Umar bin Khattab tidak pernah, Nabi tidak pernah ketemu dengan tabi'in, Nabi tidak pernah ketemu dengan cucunya Ali Hasan dan Husain, Nabi tidak pernah ketemu dengan cicitnya Ali bin Zainal Abidin, tidak pernah. Terus datang tahun 2000 ketemu dengan ente, apa kelebihannya ente? Ente apa kelebihannya sementara orang-orang yang Nabi cintai tidak pernah Nabi kunjungi? Tanda tanya bagi kita. Apalagi dalam yang saya dengar YouTube tersebut, kata dia Nabi keluar, ya, jadi katanya kuburannya goyang. Terus Nabi keluar, Nabi cium lutut saya. Gimana Nabi cium lutut ente? Astagfirullahaladzim. Ini benar, dia bilang Nabi cium lutut dia, gimana? Waktu kuburan goyang, apakah tidak heboh itu askar-askar di Masjid Nabawi? Kuburan ini Nabi mau kemana? Muhammad mau kemana? Saya mau cium itu lutut orang Indonesia. Gimana? Apa enggak heboh seperti itu? Astagfirullah. Kita berpikir yang boleh orang cerita-cerita, tapi kita punya otak berpikir apa benar seperti itu. Ini sekarang tahun 2000 sudah banyak kamera, shooting, sudah banyak CCTV. Masa kejadian tersebut tidak terekam? Itu tahun 2000-an loh cerita itu. Jadi kuburan apa? Goyang, kemudian keluar. Kan susah, keluar itu berarti harus dibongkar itu apa namanya? Kan tertutup itu.
Berarti kan kuburan terbongkar. Apa nggak heboh di Masjid Nabawi kalau saya seperti itu? Terus melewati askar, kemudian cium dia, kemudian masuk lagi, gimana ceritanya? Yang parahnya sahabatku semua, masih banyak umat Islam di Indonesia ini yang percaya dengan kisah makam Rasulullah terbelah dan mencium lutut Abah Gurus Kumpul ini. Bilal bin Rabbah. Pernahkah teman-teman mendengarkan kisah Bilal bin Rabbah ketika Nabi Muhammad SAW wafat? Bilal bin Rabbah, sahabat yang sangat mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita Nabi Muhammad pun sangat mencintai Bilal. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW wafat, Bilal bin Rabbah saking cintanya kepada Nabi kita, beliau meninggalkan kota Madinah. Bilal bin Rabbah tidak sanggup untuk tinggal di kota Madinah. Bilal bin Rabbah setelah Nabi kita wafat, beliau tidak sanggup lagi tinggal di kota Madinah, tidak sanggup lagi untuk melakukan azan. Bilal bin Rabbah, tukang azannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau tidak sanggup lagi untuk melantunkan suara azannya. Beliau tidak sanggup lagi untuk tinggal di kota Madinah. Bayangkan teman-teman. Dan ketika Bilal bin Rabbah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Bilal melalui mimpinya, "Wahai Bilal, lama engkau tidak kunjung kepadaku. Tidak rindukah engkau kepadaku?" Pesan dari Nabi kita kepada Bilal bin Rabbah. Setelah Bilal bin Rabbah terbangun, Bilal bin Rabbah menangis teman-teman. Menangis, tidak berhenti-hentinya Bilal menangis sahabatku semua. Karena saking rindunya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga Bilal memutuskan untuk kembali ke kota Madinah. Di sepanjang perjalanan teman-teman, Bilal bin Rabbah tidak berhenti dari tangisannya, tangisan cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tangisan rindu untuk bertemu dengan kekasihnya SAW. Bayangkan teman-teman, Bilal bin Rabbah. Sesampainya di kota Madinah, Bilal setiap melihat sudut kota Madinah terbayang ketika masih bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semakin menangis Bilal. Sampai akhirnya, sampailah Bilal bin Rabbah di makam Rasulullah. Bilal bin Rabbah teman-teman, ketika sampai di makam Rasulullah, beliau mengangkat tangannya sambil mengucapkan, "Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah." Tidak berhenti tangisan Bilal teman-teman. Adakah riwayat yang menceritakan kubur Nabi bergoyang ketika Bilal bin Rabbah mendatanginya? Kubur Nabi kita terbelah dan keluar Rasulullah bangkit dari kuburnya untuk menemui Bilal yang sangat mencintainya, yang sangat dicintai oleh Nabi kita. Ada riwayat yang menyatakan demikian? Tidak ada teman-teman. Lalu muncul kisah seperti ini. Kisah yang diceritakan oleh Gurus Kumpul dan diyakini oleh sebagian umat Islam yang ada di Indonesia ini. Kisah kurafat teman-teman. Semoga video ini memberikan kita sebuah wawasan untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, untuk kembali berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua menjauhi kisah-kisah kurafat yang membodoh-bodohi kita semua, yang membuat rusaknya akidah kita umat Islam. Saya Rizky Mesa Putra, Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.